Halo, hmm, Pisces. Wah, Pisces ya. Halo Pisces. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Pisces. Pisces ya. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Pisces. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke. Baiklah. Jadi kita lihat ya. Energi Pisces, orang yang berkaitan sama Pisces, siapapun ya yang ada kaitan sama Pisces, ini energi bulan Juni. Juni 2023. Oke. Tara. Wah. Ada Aries. Ada Gemini. Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Sagittarius, Libra. Oke. Yang kuat Aries, Libra, Cancer, itu kuat ya. Leo, Scorpio. Bisa energi aja, nanti dilihat lagi ya. Oke. Jadi ini bisa kamu ya, atau dia, atau vice versa. Kalau ini memang kamu di bulan Juni ya 2023, aku ngerasa kamu akan berusaha untuk berpikir bijaksana, berperasaan pun bijaksana, aku rasanya. Jadi kamu akan berusaha bijak ya, pada intinya kayak gitu. Misalnya gini, aku kepikiran loh sama sesuatu, aku kepikiran sama seseorang. Nah, itu pikiran harus ditanggapi dengan bijaksana. Misalnya, apa pantas itu dipikirkan atau itu tidak pantas untuk dipikirkan. Nah, kayak gitu. Bisa juga tentang perasaan. Aku tuh baper loh, aku terbawa perasaan dengan sesuatu. Aku terbawa perasaan dengan seseorang. Nah, di situ pun direspon atau ditanggapi dengan bijaksana, ya. Apa pantas aku baper kayak gini? Apa pantas aku baper kayak gitu? Nah, kamu ya berusaha bijak lah. Karena aku ngerasa sebenarnya ada hal-hal yang lebih penting yang perlu dimanifestasikan. Ada hal-hal yang jauh lebih penting yang perlu diwujudkan ya. Beberapa kalian mungkin memikirkan gitu ya. Ya bagaimana membangun masa depan, membangun kerjaan, membangun keuangan ya. Jadi ya mungkin kamu ngerasa ya kita boleh baik, kita boleh bertindak yang baik, tapi harus bijaksana ya. Orang yang baik tapi bijaksana ya, itu ada nilai plusnya, ada nilai bagusnya gitu ya, supaya kamu melakukan hal-hal yang penting-penting aja, supaya waktumu tidak terbuang sia-sia,
perasaanmu, pikiranmu ya, itu supaya nggak buang-buang energi aja ya, gitu. Eh, Cuma apa ya, sebenarnya ya namanya Pisces ya. Pisces itu mungkin zodiak yang misterius sebenarnya ya. Pisces itu misterius, tertutup, susah ditebak gitu. Ya mungkin orang lihat kamu sibuk dengan duniamu ya. Ya kamu itu kayak ngelakuin hal-hal yang menjadi kegiatanmu gitu sehari-hari, atau ada yang menilai kayak ya udah kamu fokus aja gitu, melangkah ke depan, melakukan kegiatan gitu. Cuma ada orang yang bertanya-tanya gitu tentang dirimu. Ada orang yang ngerasa kamu punya sisi terdalam yang dia nggak tahu ya, atau kamu punya sisi terdalam yang nggak bisa dia tebak, nggak bisa dia jangkau ya. Ya bahkan dia ngerasa kamu semakin tertutup. Ya mungkin kamu semakin apa ya, semakin buat penasaran kayak gitu ya. Mungkin ada memang tertarik ya, sangat tertarik sama kamu. Ada yang jatuh cinta sama kamu, ada yang suka sama kamu, atau masih cinta, masih sayang sama kamu. Jadi kayak ngerasa kamu makin buat penasaran. Soalnya apa ya, yang kamu tunjukkan itu ke orang-orang itu belum sepenuhnya tentang dirimu ya. Yang kamu tunjukkan ke dia, ke mereka, itu belum sepenuhnya tentang dirimu yang sesungguhnya ya. Ya orang nggak bisa menilai kamu itu sebenarnya bahagia atau sedih sih. Orang nggak bisa menilai kamu itu memang benar-benar bahagia atau kenapa gitu ya. Ada yang ngerasa kamu bikin penasaran. Misalnya kamu fokus kerjaan ya, kamu fokus sama kerjaan, fokus sama keuangan, tapi ada yang ngerasa kamu menyembunyikan perasaan, kamu menyembunyikan apa yang kamu rasakan gitu. Jadi ya banyaklah penasaran gitu sama kamu ya. Cuma aku ngerasa orang yang satu frekuensi dengan kamu pasti mengerti kamu. Orang yang satu vibrasi, yang sama energinya sama kamu, itu pelan-pelan akan paham sama kamu, akan mengerti kamu gitu. Terutama ini yang saling sayang ya, yang saling cinta, yang benar-benar saling mencintai, saling menyayangi dengan kamu ya. Itu sebenarnya perlahan ngerti sih, oh ini yang kamu rasakan, oh ini yang kamu pikirkan. Nah, cuma tetap aja kamu bikin penasaran gitu. Mungkin dia selalu khawatir juga sih sama keadaanmu. Dia ya mungkin pengen tahu juga kamu yang sesungguhnya gitu. Pengen tahu tentang kamu yang sebenar-benarnya. Terus apa ya? Kamu ini berusaha hidup seimbang, terutama bulan Juni ya. Beberapa kalian mencoba hidup seimbang. Jadi kalau seimbang itu ya pengennya hidup ini balance ya, atau stabil. Energi yang terbuang itu harus sama dengan energi yang masuk gitu. Sama kayak ya aku berjuang, aku berkorban, ya harus ada yang aku dapatkan ya. Harus ada yang aku dapatkan dari hasil perjuangan, dari hasil pengorbanan. Jadi kalau orang maunya enak doang, kalau mereka maunya yang enak-enak aja, mereka maunya keuntungan aja dari aku, terus aku rugi, ya aku nggak mau lagi gitu. Ada kalian yang kayak gitu, ada yang berusaha seimbang gitu ya, berusaha kayak memperlakukan seseorang seperti seseorang itu memperlakukan kamu ya. Ya berapa ada yang kayak gitu. Jadi kalau
orangnya mau diajak kerjasama, mau sama-sama berjuang, ya ayo. Tapi kalau hanya merugikan, hanya hanya buang-buang waktu aja, buang-buang tenaga, buang-buang biaya, atau merugikan, itu buat apa ya? Mungkin kamu berusaha kayak gitu sih. Eh, nah, ini kan, wah, ada Taurus ya, ada Libra, Capricorn, Taurus, Cancer, Leo. Oke. eh yang kuat Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kuat juga ini Cancer ya, sama Aquarius. Oke. Yang kuat Cancer, Aquarius, sama Leo ya. Oke. Bisa energi aja. Oke. So, ya ini orangnya entah siapa dia atau mereka. Jadi ada orang di kartu ini ya, aku lihat ada orang memantau kamu, lihat-lihat kamu terus ya. Nih kayak gini. Ada orang kayak seneng gitu lihat kamu, entah dari jauh lah, entah dari sosial media. Ada yang ngerasa kayak nggak bisa ya nggak lihat kamu, nggak bisa nggak stalking, nggak bisa nggak kepo sama kamu. Ada rasa ya penasaran terus sama kamu, kayak pengen tahu apa sih privasi kamu, urusan pribadimu, pengen tahu kerjaanmu, keuanganmu, pengen tahu kisah cintamu, pengen tahu kamu sama siapa, bahagiakah, atau ingin tahu juga sih isi hatimu, isi pikiranmu. Nah, ada yang ngerasa bingung ya menebak kamu. Ada yang ngerasa bingung juga, bingung gitu dengan keinginan kamu, kemauan kamu. Karena ada yang ngerasa ya kamu memendam semuanya sendirian. Ya, ada yang ngerasa ya kamu pendam semua sendiri. Seandainya bisa katakan ya, bisa bilang, ya aku tahu kamu kuat, aku tahu kamu mandiri, aku tahu kamu bisa berdiri di kaki sendiri, aku tahu kamu strong gitu ya, kamu kuat. Cuma kayak gimana ya, namanya juga suka sama kamu, namanya juga ya gue sayang ya sama lo, atau ya gue cinta gitu sama lo. Ya gue pengen tahu lah lo tuh kayak gimana sih. Nah, atau ya kangen, rindu, kayak gitu, rindu canda tawamu, rindu senyumanmu, rindu tertawa dengan kamu ya. Ini beberapa jadi kesel gitu, jadi jengkel sama kamu, marah dengan kamu, atau kayak ada rasa kok drama banget gitu, kayak ya gue jadi emosi sendiri gitu, Pisces ya. Bisa vice versa. Nah itu. Terus ada beberapa dari mereka cemburu sebenarnya sama kamu. Cemburu dalam artian ya udah bisa sih merasakan kamu itu sebenarnya jauh lebih baik, atau hidupmu lebih baik, hidup kamu lebih bahagia, hidup kamu lebih positif, hidup kamu lebih berfaedah gitu. Jadi adalah yang cemburu, yang iri, dengki sama kamu, kayak nggak terima gitu ya, tidak terima, tidak rela hidup kamu itu berkah, kamu diberkahi, kamu diberkati oleh Tuhan, oleh semesta gitu. Jadi ya itulah. Cuma ya namanya kebenaran kan terungkap terus ya, kebenaran terungkap. Ya kalau orang baik itu ya diberkahi, orang baik seperti kamu diberkati oleh ilahi gitu ya.
Terus apa ya, ada yang nggak terima kamu tertutup, nggak terima gitu kamu menutup diri, kamu membatasi diri ya. Ada yang nggak terima kamu itu kayak kayak selektif banget sekarang. Kamu menseleksi orang yang masuk di hidupmu, kamu menseleksi orang yang pantas direspon dengan yang tidak gitu. Itu sih. Dan sebenarnya ada yang mau tebar pesona sama kamu, ada yang mau kayak menunjukkan, ya aku akan lebih bisa, aku akan lebih jago, aku akan lebih hebat dari kamu, atau aku akan tunjukkan aku itu yang menang, atau aku yang lebih jago lah, yang lebih hebat dari kamu. Ada yang mau seperti itu, membuat drama seperti itu. Tapi itu tidak berguna buat kamu, karena kamu tidak ladeni semua itu. Atau ya kamu tidak meladeni drama, karena itu tidak berguna. Ya, gitu. Jadi ada yang ngerasa, kok kamu nggak terpancing ya? Kok kamu nggak kepancing gitu? Aku begini, aku begitu. Kok kamu nggak kepo? Kok kamu nggak penasaran ya sama aku? Kok kamu kok diam? Kamu kok tertutup? Kamu kok tidak kepo? Kamu tidak penasaran kah sama aku? Atau apa ya? Kamu nggak menunjukkan respon apa-apa gitu. Kamu kayak nggak terpancing dengan apapun. Kamu tidak terpancing dengan drama-drama apapun. Jadi ada yang bertanya-tanya, kamu tuh sebenarnya kenapa ya gitu. Soalnya banyak orang senang sama kamu, ada aja yang senang sama kamu, kayak ya pengen sih kita tuh deket gitu ya, pengen merasakan cinta dan kasih sayangmu lagi, pengen ngerasain bahagia, senang, tertawa dengan kamu. Tapi kayak kamu udah nggak gitu ya, kamu tidak basa-basi lagi. Apa kamu nggak mau basa-basi lagi? Nah, itu mungkin hidupmu terlalu serius ya di mata dia, mereka, padahal kamu tidak seserius itu ya. Kamu itu tidak seserius yang mereka pikirkan. Kalau orang menganggap kamu tegang, kamu tidak setegang itu. Kamu itu sebenarnya bahagia juga sih, tapi bahagia ini kamu ciptakan sendiri. Kamu bisa bahagiakan diri sendiri ya. Ya itu sebenarnya yang terjadi. Oke, kita lihat lagi. Oke. Nah, ini ada ya yang terus-terusan memanifestasikan dirimu. Maksudnya dia panggil-panggil namamu, dia sebut namamu. Atau ya dia bayangkan wajahmu, dia lihat foto-fotomu. Terus dia kayak berkata-kata gitu ya di hatinya supaya sampai ke hatimu ya. Adalah mau sampaikan pesan batin sama kamu. Oke. Wah, ini ada ya sebenarnya kayak mau minta maaf gitu ya. Ada yang mau memohon maaf. Maaf lah ya kalau aku salah. Atau apa ya? Ya pokoknya ujung-ujungnya ya gitu. Seegois apapun seseorang, sekeras apapun mereka, sekeras apapun ya, tidak mengakui kesalahan, ujung-ujungnya ngerasa bersalah. Karena ya kalau salah ya salah ya. Oke. Ada kok yang introspeksi diri. Ada yang ngerasa kayak mungkin iya sih, aku nggak bahagiakan kamu selama ini. Aku hanya nyusahin, aku hanya manfaatin, aku hanya ingin dimengerti, aku hanya ingin dipahami ya. Aku nggak ngertiin kamu selama ini sampai kamu menjauh gitu. Aku nggak bahagiakan kamu ya. Aku nggak senengin kamu ya, aku egois gitu. Makanya kamu menjauh, atau ya Tuhan yang jauhkan kamu ya, karena aku nggak baik buat kamu. Atau ya itu Tuhan menjauhkan kita
Tuhan menjauhkan aku karena aku gak baik untuk kamu. Oke, ya kan? Pengen banget datang. Kayak ada rasa rindu seseorang yang udah sangat dalam ya. Ini kangen berat sama kamu. Ya, seandainya bisa ketemu, pengen ketemu dengan kamu. Ya, ini ada ketertarikan yang sangat kuat, energi tarik menarik pun ada yang kuat banget ya. Mungkin ikatan batin, koneksi spiritual atau apa ya. Ada yang berhutang karma, hubungan karma. Ada juga twin flame sekaligus soulmate ya. Itu punya ketertarikan kuat sama kamu. Jadi bawaannya kayak ya dikit-dikit kangen, dikit-dikit rindu sama kamu. Mau udah lama atau belum lama ya nggak ketemu gitu. Pokoknya kalau nggak ketemu, nggak bersama, kayak kok cepet kangen gitu ya. Kok dikit-dikit rindu sama kamu. Baru bentar aja nih mau ngerjain sesuatu, udah rindu sama kamu. Baru bentar aja mau fokus sama yang lain, tetap aja rindu sama kamu. Ya kayak gitulah daya tarikmu ya. Oke, jadi ya orang baik ya itu sering diingat ya. Jadi kalau orang mau denial juga, seseorang menolak perasaan-perasaan ke kamu ya. Kalau kamu memang baik, kamu akan diingat ya. Teruntuk kalian orang baik, ya kamu itu dirindukan. Oke, kerjaannya. Oke, Tara. Wah, bulan Juni ada nih yang bisa dirayakan ya. Rayakanlah keberhasilanmu sekecil apapun itu ya, nggak apa-apa. Mau kecil mau besar pencapaianmu, rayakan itu dengan cara sederhana, nggak apa-apa ya. Karena intinya merayakan keberhasilan adalah mengucapkan rasa syukur ya, bersyukur, bersukacita, berbahagia gitu. Ya mungkin ada sih di bulan Juni pencapaian kamu, atau di Juni adalah kabar bahagia tentang yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan. Ujungnya ada kebahagiaan, ada keuntungan ya. Oke. Cuma aku ngerasa kamu pun harus ini ya, menyelami diri sendiri. Coba pelajari juga diri sendiri. Kira-kira bagaimana ya supaya kerjaanmu lebih kreatif, lebih inovatif, lebih berkembang, lebih maju ya. Itu harus dipikirkan juga. Oke. Nah, ini berapa kalian perlahan tapi pasti ada kok perkembangan ya, untuk karir, untuk kerjaan yang diusahakan, ada perkembangannya karena kamu itu kerja keras banget. Kamu itu lebih banyak sebenarnya kerja keras ya daripada omong kosong. Ya kayak gitu. Aku rasa beberapa ya, atau ada gitu Pisces berusaha ya, banyak kerja, sedikit bicara. Atau banyak kerja, sedikit drama ya. Cuma memang sih bisa kecapean bisa banget. Jadi ya istirahatlah kalau capek. Kalau lelah istirahat kak ya, jaga kesehatan, ingat istirahat. Pengen healing lah, pengen kemana-mana pergilah. Ya supaya ini ya, supaya mentalmu sehat, badanmu sehat. Oke, finansial, keuangan ya. Oke. Wah, bagus ya ini. Semoga kita ada aja ya rezekinya. Oke. Cuma apa ya? Ini aku rasa ada beberapa hal ya yang harus kamu renungkan, yang harus kamu pelajari tentang keuangan ya. Terutama ya
dengarkan intuisi, dengarkan kata hati, dengarkan firasatmu. Oke? Oke. Sebenarnya endingnya, ujungnya bagus sih kalau soal keuangan ya. Cuma ya memang tantangannya, rintangannya itu menjadi kendalanya. So, aku ngerasa ada aja rezekimu ya. Termasuk di bulan Juni 2023. Tapi ini rezeki harus dijaga ya. Kalau banyak duitmu, banyak uangmu, dijaga. Jangan boros ya. Jangan keluarkan uang untuk yang tidak perlu. Jangan buang uang untuk yang tidak perlu. Jadi ya, aku rasa itu sih harus direnungi, harus dipelajari. Terus kayak manajemen keuangan ya, mengelola keuangan. Selama ini kamu udah bagaimana mengelola keuanganmu? Lebih banyak yang keluar atau lebih banyak yang disimpan ya? Ya langkah baiknya ya kalau memang banyak gitu rezeki, ya banyaklah yang disimpan ya. Banyak gitu kamu menabung, banyak kamu pikirkan masa depanmu, pikirkan keuangan di masa depan gitu. Cuma ini kan diingatkan gunakan intuisi, gunakan kata hati, karena memang beberapa orang itu benar-benar butuh kamu ya, terutama keluarga, terutama ada ya orang-orang yang membutuhkan. Itu memang kalau kamu rasa di intuisimu, di kata hatimu bilang kamu harus menolong, ya menolonglah, membantulah ya, tapi jangan sampai dimanfaatkan. Makanya dengar intuisi, mana orang yang pantas dibantu, mana orang yang pantas ditolong ya. Jadi memang kamu itu bisa menjadi sumber rezeki ya, karena kamu punya tugas untuk berbagi. Cuma berbagi ini gunakan intuisi, mana orang yang benar-benar butuh ya, mana yang sebenarnya tidak gitu, supaya tidak terbuang sia-sia ya uang kamu. Oke, sampai di sini dulu Pisces. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.